mengalami, yaitu bukan hanya sekedar mujizat, tetapi mengalami perjumpaan secara spiritual, secara roh. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana pada waktu itu saya dijenuhkan, ya, hati saya, pikiran saya, hidup saya dijenuhkan setiap hari, setiap malam. Jadi seperti ada seseorang atau roh gitu kan yang datang kepada saya, dan itu yang menjenuhkan saya, menggelisahkan hati saya, dan itu yang menggetarkan hati saya. Lalu suatu ketika saya juga mendapatkan mimpi, tetapi kalau dibilang mimpi bukan mimpi, karena itu saya dibawa roh saya itu ke dua alam itu, dan itu saya pernah mengalami 2 kali, ya. 2 kali saya mengalami pengalaman secara spiritual, secara roh. Jadi roh saya dibawa ke 2 alam itu, ditunjukkan alam terang dan alam gelap itu, dan itu 2 kali yang saya alami. Dan itu sesuatu hal yang benar-benar real dalam kehidupan saya secara roh pada waktu itu. Dan akhirnya ketika saya mengambil sebuah keputusan, memilih jalan yang terang ini adalah memang itu bukan sesuatu hal yang mudah, harus menjalani dulu, yaitu teropong-teropong, atau harus menjalani, melewati dulu batu-batu kerikil begitu untuk menuju kepada satu titik yang terang itu. Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Ya, kembali lagi kita akan menyaksikan kesaksian yang luar biasa dan seorang murtadin. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sangka seseorang yang dulunya hidup dalam kegelapan, penuh luka, dosa, dan kebencian, kini justru bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya secara nyata. Semua berubah sejak ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan sekedar mimpi biasa, bukan karena paksaan manusia, tetapi pengalaman rohani yang membuat hatinya hancur dan akhirnya memilih meninggalkan kehidupan lamanya. Keputusan itu tidaklah mudah. Ia harus kehilangan banyak hal, bahkan ditolak keluarga, bahkan dicap murtad. Namun satu hal yang tidak bisa ia sangkal, kasih dan damai dari Tuhan Yesus benar-benar nyata dalam hidupnya. Dan seperti apa kisah selengkap dari seorang murtadin ini? Apa yang sebenarnya terjadi sampai ia berani meninggalkan semuanya demi percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, mari kita sama-sama saksikan video selengkap dari seorang murtadin ini, dan kiranya melalui kesaksiannya boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam para sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya akan menceritakan bagaimana kisah kehidupan saya sebelum dan sesudah. Begitu tentunya, ya, saya mengenal Tuhan itu 2008, ya. Dan saya belajar, yaitu memang itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi ini juga bukan keputusan yang mudah. Membutuhkan yang namanya sebuah konsekuensi, membutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan, membutuhkan yang namanya sebuah keputusan, yang tentunya itu bukan keputusan yang mudah yang saya harus ambil, tetapi itu keputusan yang memang cukup berat. Tetapi satu hal, yaitu yang saya alami dalam hal mengiring Tuhan, ya, itu adalah di mana tidak ada satu orang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa, ya. Nah, itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi saya ini mengalami, merasakan bahwa saya ditarik oleh Bapa, bukan ditarik oleh seseorang, begitu. Nah, memang saya sebelumnya, saya pernah juga cerita tentang ini di channel-channel lainnya, begitu ya, menceritakan, tapi mungkin ada sesuatu yang berbeda, hal-hal yang baru yang belum pernah saya ceritakan, begitu tentunya. Saya adalah seorang pribadi yang dimana latar belakang yang berbeda, begitu. Nah, tetapi satu hal yaitu memang saya adalah orang yang mungkin bisa dikatakan orang yang nakal, bukan hanya sekedar nakal, tetapi saya juga punya latar belakang yang buruk, atau yang gelap, atau yang jelek, begitu ya. Nah, dalam masa-masa pada waktu itu saya sebelum mengenal Tuhan itu, saya seorang pemakai narkoba, saya seorang pengedar narkoba, saya juga seorang bandar juga, ya, bandar narkoba. Ya, saya tidak bisa menceritakan tentang jenis-jenis yang namanya sebuah narkoba, itu adalah tentang masa lalu, tetapi sekarang saya akan bicara tentang
masa yang sekarang di mana saya adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, begitu ya. Bukan sesuatu hal yang saya banggakan tentang latar belakang saya, tetapi satu hal di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi pada tahun 2008 itu ya. Ya, pada waktu itu memang saya sedang bekerja di Jakarta, tetapi ini adalah sebuah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang memang itu tidak terlintas sebenarnya di dalam setiap bayang-bayang saya, tetapi itulah yang menjadi satu pengalaman secara spiritual, pengalaman misteri bersama Tuhan yang saya alami, begitu ya. Nah, maka dari itu para sahabat Galilea Network ini saya bersyukur ya, terima kasih juga atas kesempatan ini tentunya. Nah, tapi satu hal yang mau saya bagikan adalah bagaimana Tuhan turut bekerja mendatangkan perubahan buat saya ya. Bagaimana Tuhan mendatangkan yaitu perubahan, hasil-hasil atau buah-buah pertobatan. Dan itu adalah untuk mengikut Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Begitu apalagi saya punya latar belakang yang kurang baik. Saya seorang pengguna, saya seorang pengedar, saya juga seorang bandar narkoba. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk meninggalkan semuanya itu. Dan saya juga di mana yaitu jatuh bangun berkali-kali. Tetapi saya coba terus dalam setiap kegagalan saya, di mana saya untuk mengambil sebuah keputusan dalam hal mengiring Tuhan untuk mengalami perubahan, karena tidak ada seorang pun ya yang tidak mau berubah. Pasti semuanya juga punya kerinduan untuk berubah, meninggalkan yaitu apa yang menjadi keterikatan, apa yang menjadi belenggu-belenggu. Dan itu bukan sesuatu perkara yang mudah, tapi itu adalah sebuah proses yang cukup panjang, begitu ya, proses yang cukup panjang. Nah, begitu. Nah, tapi satu hal dengan berjalannya waktu, begitu ya, dengan proses yang memang itu adalah sebuah komitmen, sebuah keputusan ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, begitu, dan itu memang mengalami jatuh bangun berkali-kali, begitu ya. Ya mungkin banyak orang juga mengalami jatuh bangun di mana orang mau menjadi sesuatu hal atau mau menjalani kehidupan yang benar itu memang itu digelisahkan hatinya, dijenuhkan oleh kebenaran, dan kebenaran itu memang kebenaran memerdekakan, tetapi sebelum kebenaran itu memerdekakan kehidupan saya, itu membuat saya membuat saya dijenuhkan dulu, membuat itu sesuatu yang tidak mengenakan ya. Yang namanya melakukan suatu dosa itu kan enak sekali begitu. Tetapi satu hal dengan berjalannya proses demi proses kurang lebih sekitar 4-5 tahun itu proses untuk meninggalkan keterikatan narkoba, rokok dan sebagainya begitu ya. Itu adalah perjalanan yang cukup panjang begitu. Tapi melalui proses itu adalah di mana saya benar-benar dibentuk di situ, saya diajar di situ, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya punya penyakit dengan berbagai macam penyakit dalam diri saya yang memang itu sulit untuk disembuhkan, tetapi melalui mujizat Tuhan ketika saya percaya, saya puasa 3 hari 3 malam untuk tidak minum, tidak makan, begitu, karena ada seseorang yang menyuruh saya, kalau kamu mau sembuh, percaya kepada Isa Al-Masih, jangankan orang yang sakit, jangankan orang yang lumpuh, jangankan orang yang buta, bahkan yang mati pun juga dibangkitkan. Karena orang yang punya penyakit tentunya pasti pengen sembuh. Nah, maka dari itu saya jalanilah itu. Memang awalnya menolak, karena saya biasanya puasa tidak sedemikian rupa gitu ya, tetapi karena saya pengen sembuh begitu ya, seperti orang yang ada di kolam Siloam atau kolam Bethesda begitu ya, orang pengen sembuh, pokoknya itu orang yang lumpuh itu ya, saya pun juga melakukan hal yang demikian. Nah, tetapi satu hal di situ saya jalani, akhirnya saya sembuh. Tetapi ketika saya mengalami kuasa kesembuhan atau mujizat kesembuhan itu, justru bukan membuat saya bertobat, justru itu malah membuat saya semakin menjadi begitu ya, kembali lagi ke latar belakang, saya kembali lagi ke keterikatan yang lama, kebiasaan yang buruk, itu yang saya jalani. Dan itulah prosesnya, saudara-saudara, prosesnya itu cukup panjang. Tetapi karena saya pengen berubah, dan pada akhirnya saya mengalami, yaitu bukan hanya sekedar mujizat, tetapi mengalami perjumpaan secara spiritual, secara roh. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana pada waktu itu saya dijenuhkan, ya, hati saya, pikiran saya, hidup saya dijenuhkan setiap hari, setiap malam. Jadi seperti ada seseorang atau roh gitu kan yang datang kepada saya, dan itu yang menjenuhkan saya, menggelisahkan hati saya, dan itu yang menggetarkan hati saya.
Namun suatu ketika saya juga mendapatkan mimpi, tetapi kalau dibilang mimpi bukan mimpi, karena itu saya dibawa roh saya itu ke dua alam itu, dan itu saya pernah mengalami 2 kali ya. 2 kali saya mengalami pengalaman secara spiritual, secara roh. Jadi roh saya dibawa ke dua alam itu, ditunjukkan alam terang dan alam gelap itu. Dan itu 2 kali yang saya alami. Dan itu sesuatu hal yang benar-benar real dalam kehidupan saya secara roh pada waktu itu. Dan akhirnya ketika saya mengambil sebuah keputusan memilih jalan yang terang ini adalah memang itu bukan sesuatu hal yang mudah, harus menjalani dulu yaitu teropong-teropong, atau harus melewati dulu batu-batu kerikil begitu untuk menuju kepada satu titik yang terang itu. Tapi satu hal ya, sahabat daripada Galilea Network ini, mungkin para sahabat yang mendengarkan kesaksian ini, ya inilah kesaksian pribadi saya di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika memang saya pun juga mengalami, ketika saya itu menjadi pengikut, itu memang ada satu ketakutan, dan saya pun juga, ya maaf kata, saya berbohong, saya sering berbohong, dan saya berbohong karena ketakutan itu, ya. Ketakutan itu lalu saya sekolah di salah satu sekolah teologi, ya berapa kali saya sekolah teologi, dan itu pun juga bukan menjadikan kehidupan saya semakin baik, bukan menjadikan kehidupan saya semakin benar, begitu ya, bukan menjadikan hidup saya semakin terus untuk mengikuti Tuhan, tetapi saya kembali malah ke dunia-dunia yang memang itu tidak, yang bertentangan dengan Tuhan. Dan itulah perjalanan di mana saya untuk menjadi hidup orang benar itu memang tidak mudah sedemikian rupa, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya para sahabat dari Network ini. Nah, itulah perjalanan yang dimana ketika saya mau berubah itu selalu ada, begitu ya. Kalau dulu mungkin saya mencari baca, begitu. Tetapi setelah saya mengikut Tuhan, barang itu datang. Ya, godaan itu datang dengan sendirinya, begitu ya. Cobaan itu datang dengan sendirinya. Sesuatu hal yang mengenakan itu datang dengan sendirinya. Tetapi setelah itu ketika saya mau sungguh-sungguh, saya diremukkan hati saya, diremukkan jiwa saya, diremukkan pikiran saya, diremukkan mindset saya, semuanya diremukkan, mengalami peremukan yang luar biasa. Sehingga ya, dulu memang saya sering pegang uang besar, tetapi setelah saya menjadi pengikut Kristus, maaf, bahkan sepeser pun tidak punya saya. Itu saya benar-benar mengalami yang namanya mengalami kesulitan dalam hal materi pada waktu itu, ya, dalam hal itu. Nah, mau pengen beli handphone pun juga tidak kebeli, saudara-saudara. Tapi sebelum saya mengenal Tuhan itu, justru mau handphone apapun juga saya bisa kebeli, begitu, karena saya pernah bekerja di satu kantor yang gajinya cukup besar, begitu ya. Tapi itulah memang rencana dan kehendak Tuhan, ya. Namanya juga saya bulog, gitu ya. Pedangnya Tuhan atau alatnya Tuhan, ya Tuhan memakai saya sebagai alatnya Dia, ya, untuk menjadi pelantara, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Nah, memang ketika saya mengikut Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, saya mulai banyak yang tahu tentang kehidupan saya, tentang keyakinan saya, dan saya dibilang ini, dibilang itu, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Saya tidak sedang berkhianat, gitu ya. Saya katakan saya tidak sedang berkhianat kepada Tuhan, saya tidak sedang meninggalkan Tuhan. Justru saya dengan hijrah ini adalah saya justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya pengen merubah hidup saya, dan ini adalah keputusan saya yang benar-benar itu keputusan total saya, dan itu adalah keputusan pribadi. Ketika keluarga mendengar saya menjadi berbeda, saudara-saudara saya, orang tua saya, mama saya, ketika mendengar saya menjadi berbeda keyakinan, ya memang awal-awal mengalami penolakan yang luar biasa, ya, mengalami hal-hal yang memang tidak diinginkan, karena memang Alkitab demikian, ya, akan mengalami penolakan, bukan hanya sekedar mengalami penolakan, tetapi penganiayaan itu yang akan dialami. Dan Alkitab sudah menyatakan demikian. Nah, tetapi satu hal saya semuanya itu pelajari semuanya, ya, dan akhirnya, ya puji Tuhan, saya bisa nyebrang dari penyeberangan sebelumnya kepada penyeberangan yang sesungguhnya, yaitu itu menurut pribadi saya, ya menurut pribadi saya dengan menurut hemat saya, begitu ya, yaitu tentang Tuhan yang sekarang saya alami, yang sekarang saya yakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup saya, dan itulah yang membuat perubahan saya secara pribadi. Saya bisa meninggalkan semuanya itu dari hal-hal yang duniawi, ya, dari keterikatan narkoba itu, dan akhirnya saya bisa menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saya,
Dan saya mengalami perubahan semuanya itu, dan saya meninggalkan, maaf saudara-saudara. Jadi semua rokok, banyak juga orang yang mengenal Tuhan begitu ya, yang bertobat gitu ya, menerima Yesus itu, tapi belum bisa meninggalkan asapnya itu ya, begitu. Dan saya menyadari dan saya menghargai bahwa tubuh saya ini, bait ini adalah baitnya Roh Tuhan, baitnya atau rumahnya Tuhan. Maka dari itu saya jangan sampai merusakkan diri saya ketika saya menjadi pengikut Tuhan. Yang saya takutkan adalah pada waktu itu saya tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang saya takutkan adalah saya keluar dari kehendak Allah setelah saya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang waktu itu ada rekan-rekan saya mengalami penolakan ya, dibilang yang murtad dan sebagainya. Itu bukan sesuatu hal yang itu sesuatu hal yang biasa yang memang sudah diterima dan harus diterima konsekuensi itu. Tetapi saya cukup respon dengan baik, ya saya mengakui seperti itu. Tapi satu hal pada akhirnya, ketika mereka melihat perubahan saya, yang tadinya saya setiap hari make narkoba dan sebagainya dengan jenis-jenis ini, dan itu setiap hari, bahkan saya sebelum dewasa itu, saya kecil pun juga saya udah mulai merokok, udah mulai mengenal yang namanya minum-minuman, mengenal yang namanya obat-obatan, dan saya konsumsi setiap hari, saya konsumsi ya. Nah, jadi itulah ketika saya 5 tahun mungkin setelah proses itu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya akhirnya bisa lepas semuanya itu, bisa bebas penyakitku juga. Saya mengalami kuasa kesembuhan dari penyakit tersebut, Bapak Ibu. Nah, itulah pengalaman saya secara pribadi. Tetapi satu hal untuk mengiring Tuhan yang saya alami, itu adalah proses yang cukup panjang, ya. Karena mengenal Tuhan itu, ya, mengenal Tuhan atau mengikut Tuhan, menjadi seorang murid itu harus mengikuti sang guru itu. Apa yang guru lakukan? Ya, saya pun juga harus mengikuti sang guru, karena dia adalah satu-satunya guru, teladan yang baik, teladan yang sejati, teladan yang sempurna. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus perbuat, saya pun juga berusaha untuk melakukan, dan saya pun juga untuk memperbuat gitu ya, berbuat sesuatu hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, ketika saya menjadi saksi, yaitu lewat apa? Lewat kehidupan saya, karena saya harus membagikan pesan kehidupan saya secara pribadi kepada orang lain. Jadi saya tularkan semuanya itu apa yang saya alami, begitu ya. Karena ada satu pribadi yang bisa mengubahkan kehidupan saya, bukan karena saya kuat, bukan saya karena gagah, bukan karena orang lain, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena hal-hal yang lain, bukan, saudara-saudara. Tapi itu benar-benar bagaimana kuasa Roh Kudus itu, yaitu satu pribadi yang saya kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang saya terima. Dan pada akhirnya saya bisa merubah semuanya itu, saudara-saudara, dan akhirnya saya menjadi saksi, sekarang bisa membagikan dan ceritakan kisah kehidupan saya, dan banyak orang-orang yang terinspirasi, dan akhirnya mereka pun juga bisa mengalami seperti apa yang saya alami. Yang tadinya orang-orang yang mengalami keterikatan rokok, yang tadinya mengalami keterikatan narkoba, itu mereka pun juga ketika mereka mendengarkan kesaksian, pesan kehidupan saya bagikan, dan mereka terinspirasi, dan banyak orang pun juga mengalami perubahan dan berhenti dari keterikatan itu. Ya, puji Tuhan, semuanya itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi, ya, jadi saya memang dibilang yaitu bertadin gitu ya, atau bertidat gitu ya, bertidat atau apa namanya, orang yang mungkin meninggalkan keyakinannya, ya, meninggalkan imannya mungkin, atau meninggalkan keputusan atau meninggalkan Tuhannya. Saya tidak sedang meninggalkan Tuhan, saya bilang justru saya sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, justru saya sedang berserah diri kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup mengubahkan kehidupan saya. Bukan orang lain yang dapat mengubahkan kehidupan saya, tetapi kebenaran itulah yang dapat mengubahkan saya, karena kebenaran itu yang dapat memerdekakan, kebenaran itu yang dapat membebaskan kehidupan saya, dan kasih Kristus itu yang dapat memulihkan kehidupan saya. Jadi tidak ada kasih, mungkin saya pun juga dulu mungkin saya bisa menghancurkan kasih Tuhan, menghancurkan mungkin hati Tuhan lewat kehidupan saya, mungkin melalui karakter saya, mungkin pikiran saya, mungkin ketidaksetiaan saya. Mungkin saya bisa menghancurkan hati Tuhan, tetapi ketika saya belajar untuk menangkap pikirannya Tuhan, ternyata kasih Tuhan itu tidak bisa dihancurkan, saudara-saudara. Kasih Tuhan itu tidak dihancurkan. Walaupun ya mungkin hatinya bisa dihancurkan, tetapi kasihnya itu tinggal tetap sampai selama-lamanya. Ketika saya belajar menangkap pikirannya Tuhan,
Ketika dalam setiap pergumulan saya belajar untuk menangkap pikirannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Pakailah kami. Saya jarang meminta sesuatu Bapak Ibu kepada Tuhan. Jarang saya berdoa, minta Tuhan berkati kami. Tuhan sembuh ketika saya sakit. Saya jarang berdoa, begitu Tuhan sembuhkan saya. Tapi saya belajar di mana yaitu untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya ini adalah milikmu, saya ini adalah alatmu. Kalau engkau masih memakai kami, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan menjadi sempurna lewat kelemahan saya. Nah, maka dari itu saya belajar di situ melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, ya, setelah melakukan kehendak Bapa itu. Jadi yang ketika saya menangkap pikirannya Tuhan itu, setelah saya mengenal Tuhan, saya belajar, ya, mencari kebenaran itu, dan terus saya cari kebenaran itu. Dan saya terus belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Setelah menangkap, yaitu yang Tuhan mau adalah saya datang kepada Tuhan, membangun sebuah hubungan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah itu, itulah mengalami perjumpaan bersama Tuhan. Saudara-saudara, yang membuat saya berubah itu adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan mujizat yang membuat saya bertobat itu. Ya, tadi saya bilang bahwa saya mengalami mujizat berapa kali, tapi mujizat tidak membuat saya bertobat. Justru dengan mujizat itu saya malah semakin ketika saya sehat, malah saya jatuh lagi dalam dosa. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itulah menjadi penyembahan yang terdalam saya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, saya ini adalah manusia berdosa, saya manusia yang hina, saya manusia yang cacat ini. Pulihkanlah kami, saya bilang, pulihkanlah hidup saya, basuh bersih dengan kuasa darah-Mu. Saya ini adalah manusia yang lemah. Maka dari itu biarlah melalui kelemahan kami kuasa Tuhan kiranya menjadi nyata dan sempurna. Begitu. Dan saya selalu berdoa lewat dalam pergumulan. Dan sekarang saya belajar untuk bagaimana, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa setelah saya datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, dan Bapa mau apa yang saya lakukan dalam diri saya, dan saya mau melakukannya. Maka dari itu, yang paling saya takutkan adalah bukan saya ditolak oleh orang lain. Saya tidak takut mengalami penolakan oleh orang lain. Orang lain mau ngomong apa kepada saya, mau bilang kafir kah atau murtad kah, ya. Tapi yang jelas yang sekarang sedang saya jalani adalah kehidupan di mana saya bisa mengalami perubahan. Dan pada akhirnya saudara-saudara saya, orang tua saya, ya, mama saya, ya, semuanya saudara-saudara bisa menerima saya walaupun berbeda keyakinan. Puji Tuhan, lewat apa? Yaitu lewat perubahan hidup saya. Mereka tahu. Mereka sangat tahu dulu saya seperti apa, pergaulan saya, kehidupan saya seperti apa. Mereka sangat tahu semuanya itu. Ya, mulai dari titik-titiknya. Keluarga saya tahu. Tetapi ketika saya mengalami perubahan itu, mengalami perjumpaan dan mengambil komitmen, mengambil sebuah keputusan total, saya siap walaupun mungkin keluarga saya mengalami penolakan, tapi saya siap dan saya akan menyatakan diri saya. Dan akhirnya lewat perbuatan baik, buah-buah kebaikan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Karena saya belajar untuk melakukan apa yang benar, saudara-saudara. Maka dari itu kebenaran yang dapat memerdekakan, kasih yang dapat memulihkan itu, akhirnya lewat kasih Tuhan, lewat perbuatan baik, lewat kasih Tuhan, lewat saya ini, saya belajar, ya, untuk melakukan apa yang menjadi kasih Tuhan itu kepada saudara-saudara saya. Dan saya sering gitu ya berbagi kepada saudara-saudara, berbagi kepada rekan-rekan saya, dan akhirnya semuanya bisa menerima, termasuk teman-teman saya yang tadinya saya merasa kehilangan saudara, kehilangan mungkin orang tua, merasa kehilangan karena jauh, karena berbeda keyakinan, ya, dan seperti itu. Begitu juga dengan rasa kehilangan yang terbesar, yaitu keluarga, ya, orang tua, yaitu teman-teman, ya, teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya, begitu ya. Tetapi puji Tuhan, yang tadinya mereka menolak, lewat perbuatan baik, lewat perbuatan kasih itu, akhirnya mereka bisa menerima. Justru sekarang itu, ya, banyak teman-teman saya yang dulu sama seperti saya. Mereka pengen sekarang menjadi seperti yang saya jalani, yang saya hidupi, yaitu melainkan mereka pun juga bertobat seperti saya bertobat. Meninggalkan semuanya itu apa yang menjadi keterikatan itu. Puji Tuhan, banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan tanpa memaksa. Tanpa saya memaksa, hanya lewat saya kesaksian kehidupan saya. Kenapa kamu bisa berubah? Dan itu menjadi sebuah pertanyaan dari mereka setiap kali mereka, kenapa kamu bisa berubah? Tapi satu hal yang saya sampaikan, bila mereka tahu, saya bilang, kamu tahu, saya dulu seperti apa. Justru kamu itu dibawa sama saya untuk menjadi orang yang tidak benar.
Sekarang saya istilahnya apa namanya, orang yang bawa kalian itu saya lebih dulu, yaitu bertobat atau berhenti dari keterikatan kebiasaan-kebiasaan buruk itu semua saya udah tinggalkan. Dan akhirnya mereka pun juga pengen seperti saya berubah, dan sudah ada banyak orang-orang yang mengalami perubahan seperti yang saya alami, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, lewat kesaksian kehidupan, ya bagaimana Tuhan berkarya, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya, mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Dan saya lakukan seperti itu. Dan saya melayani dengan kasih, melayani dengan sesuatu yang benar, dan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin saya bisa berbuat baik, tapi dengan perbuatan baik saya kalau tidak disertai dengan kasih, tidak ada artinya perbuatan baik itu. Begitu juga ketika saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin orang jahat pun juga bisa melakukan perbuatan baik. Orang jahat pun juga, mungkin orang yang tidak mengenal kebenaran pun juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kalau tidak disertai dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu ketika saya melakukan sesuatu yang benar, maka itu sudah pasti, sudah jelas, pasti menghasilkan sesuatu yang baik dan benar pula. Jadi kasihnya itu mendorong untuk berbuat baik, kasihnya mendorong untuk dapat memulihkan, kasihnya mendorong kepada saya itu untuk membawa mereka, yaitu kepada Tuhan, lewat kasihnya, lewat kesaksian yang saya bagikan kehidupan, jadi pesan kehidupan saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mendesain saya itu, menciptakan saya ini, membentuk saya ini harus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Dan Tuhan pun juga pasti tidak mau saya sebagai umat ciptaannya itu atau masuk neraka mungkin menjadi binasa, tetapi oleh karena kasih Allah yang besar itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup saya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, yang menarik saya ini menjadi seorang yang mungkin ini murtadin, kalau bahasa ininya itu bukan murtadin, adalah irtidat, gitu ya, irtidat, saudara-saudara. Irtidat itu ya dalam artian mungkin meninggalkan keyakinannya, meninggalkan agamanya, atau sebagai pengkhianat besar begitu ya terhadap perjanjian hamba dengan Tuhan dalam hukum yang saya dulu anut gitu kan. Murtadin umumnya tidak dianggap sebagai ahli waris, tetapi ketika saya menyadari saya adalah ahli waris, dan saya pun juga pasti akan mengalami dan mewariskan yaitu nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anak saya nanti, saudara-saudara ya. Nah, maka dari itu saya bersyukur, saudara-saudara ya, yang mungkin bukan berarti saya meninggalkan gitu ya, atau perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan gitu ya, dalam konteks apa namanya aridah gitu kan, atau irtidat yang merujuk pada tindakan meninggalkan keimanan setelah sebelumnya memeluk agama yang sebelumnya. Tetapi satu hal, saya tidak sedang berkhianat, saya tidak sedang meninggalkan perjanjian saya dengan Tuhan. Justru saya semakin dekat, saya semakin berserah kepada Tuhan, ya, berserah diri kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang saya sembah, yaitu di dalam Yesus Kristus sekarang yang saya percayai, karena Dialah satu-satunya. Karena ya mungkin banyak orang gitu menanyakan, ya mereka mau berdebat sebagai sekeras apapun, sehebat apapun, kalau tidak mengalami gitu ya, kalau tidak mengalami ya tidak akan pernah mengerti. Nah ketika gitu kan, kalau mau mengerti, kalau mau mengerti, memahami, ya maka dari itu kita harus masuk terlebih dahulu, masuk dulu, terima Dia, pasti ya akan mengalami seperti apa yang saya alami. Ya mungkin dulu juga saya bertentangan begitu ya, tetapi ketika saya mengalami perjumpaan, oh ternyata ini yang saya temukan itu ya, jalan yang benar, atau mungkin dikatakan saya jalan yang lurus, tapi jalan yang benar. Kalau yang lurus itu belum tentu lurus, pasti ada luka-likunya begitu ya. Nah, tetapi jalan yang benar itu pasti akan mengarahkan kepada sesuatu jalan kebenaran. Siapakah jalan kebenaran itu? Yaitu Dia satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang kaya tembakar ini gitu ya. Jadi masuklah melalui pintu, jadi barang siapa yang masuk dia akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka akan mendapat. Mungkin itu, Pastor Rusli, yang saya bisa sampaikan kesaksian yang mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Tuhan berkat. Wow, luar biasa ya, dengan pengalaman hidup yang mungkin tidak semua orang punya kisah seperti Kang Ujang, tetapi kemudian mengambil keputusan mengikuti Isa Masih
menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya kita terlahir dari keluarga yang melihat Isa itu hanya sebatas nabi dan rasul, ya. Tapi kemudian kita lebih dekat lagi, bukan saja memandang Dia sebagai nabi dan rasul, tapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa malam hari ini ya, Kang Ujang. Saya mau tanya dulu nih ya, Kang Ujang terlahir dari keluarga yang betul-betul bukan Kristen ya. Ya, sinyalnya ini, sorry lah, sinyalnya ini, sinyal. Ya, tapi tadi kedengaran suara saya. Oke. Kang Ujang, saya mau tanya dulu nih ya. Kang Ujang kan terlahir dari keluarga yang bukan Kristen. Ya. Di lingkungan yang betul-betul mungkin orang Kristen nggak ada di situ. Dibesarkan dalam keluarga yang betul-betul sangat ketat dalam menjalankan agama itu. Nah, bagaimana pandangan Kang Ujang terhadap orang Kristen waktu itu? Ya, pandangan saya terhadap orang Kristen ya seperti yang dulu diajarkan, bahwa orang Kristen itu ya kafir menyembah 3 Tuhan ya, atau 3 Allah, menyembah patung. Begitu, makanya perbuatan-perbuatan yang jahat itu saya lakukan pada waktu itu terhadap orang-orang Kristen. Kalau ada yang bersekutuan gitu ya di satu daerah, ya saya melakukan perbuatan yang jahat. Begitu, sengaja saya ambil semuanya itu ketika orang bersekutu. Begitu saya bawa karung, ambil itu semuanya, sendal-sendalnya sama sepatu. Itu perlakuan saya, karena saya kurang menyukai gitu. Kurang suka, kenapa itu? Kenapa kurang suka itu? Apakah ajaran atau apa gitu? Ya memang karena memang dari sejak kecil gitu ya, dari sejak kecil itu ya bahwa berpendapat bahwa orang Kristen itu ya kafir gitu ya. Kafir itu aja sih, kafir. Iya. Begitu. Jadi itulah yang ya. Ya, itu yang membuat kita ya, karena diajarkan sejak kecil orang Kristen itu kafir. Kenapa kafir? Karena menyembah Allah 3 yang mengangkat manusia sebagai Tuhan, yaitu Yesus. Yaitu kebencian kita ya, dasar kebencian kita. Orang Kristen, padahal kan saya pikir-pikir kan orang Kristen tidak merugikan Kang Ujang, tidak merugikan saya. Kenapa dibenci ya? Iya, itu bahkan sampai sekarang kan. Sampai sekarang itu banyak yang masih membenci itu kan, tidak bebas orang Kristen itu. Padahal orang Kristen itu tidak merugikan ya kan. Bahkan orang Kristen di setiap ibadah-ibadahnya itu kan berdoa. Ya, saya punya pengalaman ya, di SMP itu saya sangat benci kepada ajaran Kristen. Kalau teman-teman Kristen udah mau kan dikumpulkan itu kalau kelas ya. Jadi dikumpulkan kalau mereka mau pindah kelas untuk belajar agama mereka, saya dengan bahasa sinis, bahkan bahasa yang kasar, lihat tuh babi-babi udah dikumpulkan gitu loh. Nah, sampai seperti itu bahasa saya. Tapi mereka tidak mau balas. Mereka itu tidak mau balas. Tapi mereka mendoakan saya. Ya. Padahal setiap hari, hampir setiap hari saya sakiti mereka itu. Tapi mereka hanya bilang saya mau berdoa untuk Anda. Itu luar biasa loh. Ya. Nah, jadi memang sejak kecil kita diajarkan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Padahal setelah kita Kristen, jangan menyembah 3 Allah. Membayangkan Allah 3 itu di dalam Kristen itu gak ada kan? Iya, betul. Nah itu kan. Jangankan menyembah Allah 3, membayangkan Allah 3 itu kita gak ada. Ya. Jadi sebetulnya orang Kristen itu tidak seprimitif yang kita bayangkan dulu ya. Nah karena itu ini perlu ditinjau kembali nih ya. Saya punya anak-anak di sekolah itu sejak kecil di SD mereka udah dibully karena ya sekolahnya di sekolah negeri, ya di orang Kristen ya. Bahkan saya dapat buku-buku pelajaran agama itu kok menyatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Allahnya 3, ya kan, menyembah Maria. Padahal tidak seperti itu. Jadi kita itu karena kita gagal paham atau bagaimana ya? Menurut kamu gimana ya? Gak ngerti juga ya? Ya itu pemahaman. Pemahaman mereka itu ya
Ya demikian, tetapi tadi saya katakan, kalau orang belum masuk, belum percaya, belum menerima, dia tidak akan pernah sampai kapanpun tidak akan pernah memahami tentang ketuhanan. Nah, jadi harus masuk dulu, gitu baru. Ya begitu juga dengan Pastor Rusli, pasti sebelumnya kan demikian juga punya pemahaman, begitu. Tapi setelah masuk ternyata orang yang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan atau ya tidak Allah, atau orang Katolik yang menyembah patung Bunda Maria, tidak sedemikian, begitu. Nah, maka dari itu kita perlu masuk dulu, baru kita akan bisa memahami dan mengalami dulu perjuangan. Begitu. Jadi saya itu memang sejak kecil diajarkan seperti itu, Allah orang Kristen 3. Saya sempat mendengarkan juga rekaman dulu zaman tape recorder ya, kaset ya, pita itu. Ada seorang yang kemudian mu'alaf ya, lalu begitu berapi-api menceritakan kejelekan orang Kristen. Oh, itu saya suka dengar. Di sana itu saya mendengarkan bahwa orang Kristen punya Allah itu 3, menyembah manusia. Wah, saya senang tuh. Kemudian juga guru-guru mengajarkan seperti itu. Tapi di dalam hati saya sebetulnya tidak begitu setuju. Kenapa? Karena saya berpikir begini loh. Kan kalau dulu kita punya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ya kan? Lalu kita ada penataran 4, ya. Nah, ada pola berapa jam begitu, ada yang 17 jam, ada 45 jam, ya. Nah, di sana selalu diingatkan bahwa Tuhan yang Maha Esa. Dan kadang saya berpikir begini, kalau memang orang Kristen itu punya Allah 3, berarti nggak cocok dia ada di Indonesia, karena di Indonesia ini negara Pancasila. Yang berketuhanan, ya kan? Yang berketuhanan, yang Maha Esa. Ya, tapi itu tidak terlalu berpengaruh kuat dibandingkan dengan ajaran-ajaran bahwa tuh orang Kristen punya Allah 3 gitu. Ya. Nah, akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang saya saya renungkan atau yang saya beri perhatian pertama itu bukan tentang Tuhan. Ya, bukan tentang Tuhan, tetapi kepastian keselamatan hidup kekal. Jadi tentang kepastian keselamatan hidup kekal. Karena itu yang sangat urgent bagi saya ya. Gak tahu orang lain. Nanti sesudah itu baru saya belajar tentang ketuhanan orang Kristen. Dan setelah saya belajar, nggak ada dia. Orang Kristen percaya Allahnya 3, ya, iya kan? Orang Kristen tetap percaya satu Tuhan, ya. Dan kalau ada istilah Trinitas, itu adalah sebuah bahasa untuk menyatakan keberadaan Allah itu, bukan tentang keberapaan Allah, tetapi tentang keberadaan Allah. Nah, jadi ternyata apa yang saya pahami dulu keliru. Dan kadang-kadang saya itu menertawai diri saya sendiri, kebodohan saya. Kemudian saya yakinnya bahwa apa yang dipahami oleh agama saya sebelumnya, ya, bahwa Tuhan itu Esa, juga sama dengan orang Kristen. Allahnya satu, tetapi dalam keberadaannya itu dibahasakan dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, bagaimana Kang Ujang? Udah dengar suara saya? Kayaknya sinyalnya, ya. Baik, Kang Ujang, coba diceritakan kembali titik awal pengenalan akan Isa Al-Masih itu. Tadi saya sudah disinggung sih, cuman saya ingin lebih jelas lagi nih, Kang Ujang. Iya Pak, ini sinyalnya kurang bagus ini ternyata Pak. Nah, coba Kang Ujang Ya. ceritakan kembali secara singkat, kapan titik awal pengenalan akan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, bukan hanya sebatas Nabi dan Rasul. Kapan itu? 2008 Pak itu Pak, 2008. Didahului oleh peristiwa atau gimana? Ya, itu didahului oleh peristiwa, ya pertama mujizat sih, yang tadi saya ceritakan itu. Ya. Nah,
mujizat, kuasa kesembuhan di situ, tapi bukan itu yang membuat saya titik awal itu, tapi titik awalnya itu di mana jadi roh saya ini dibawa ke dua alam itu. Nah itu. Jadi lewat peristiwa secara spiritual mengalami perjumpaan itu. Lalu apakah Kang Ujang melakukan semacam komparatif begitu, perbandingan? Ya, perbandingan, pasti itu perbandingan. Ya. Komparatif dulu, saya baca-baca Al-Quran, saya juga baca lagi Alkitab, begitu perbandingan-perbandingan. Tapi setelah saya mendalami terus, ya ternyata ya maaf yang sebesar-besarnya, karena saya dulu masih begitu ya, masih muslim. Jadi saya mendalami Al-Quran dan saya baca-baca yang ada api-apinya. Di situ saya menemukan, setelah saya baca ternyata banyak kisah-kisah tentang yaitu Isa Al-Masih di dalamnya itu. Itu yang menunjukkan, yang mengkonfirmasi saya di situ. Itu berapa lama? Kurang lebih satu tahun, Pak. 1 tahun. Cukup lama itu. Iya. 1 tahun, lalu kemudian dengan yakin, seyakin-yakinnya kemudian mengambil keputusan itu berapa lama? Nah setelah itu saya bergumul dulu, saya berdoa dulu, karena saya masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa keraguan, dan akhirnya mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan, akhirnya saya mengambil sebuah keputusan total untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya saya dipermandikan. Ketakutan tentang apa yang ada di hati Kang Ujang itu? Sehingga mengambil keputusan itu agak berat. Iya Pak, berat. Cukup berat Pak, karena kan konsekuensinya, resikonya, konsekuensi, tantangannya pasti ada. Jadi sebelumnya saya mempertimbangkan dulu konsekuensinya apa, resikonya apa, gitu ya. Nah seperti itu. Pertimbangan. Kang Ujang, Ya. ada tantangan yang paling berat itu apa? Waktu sudah mau ambil keputusan dan sesudah ambil keputusan. Tantangan terberat saya itu saya takut mengalami penolakan dari keluarga, dari orang tua, saudara-saudara. Ya kalau sama teman-teman saya sih tidak tahu, tapi sama keluarga, karena ya nanti toh kalau saya mungkin berbeda pasti akan mengalami penolakan, kira terus saya nanti tinggal di mana, begitu tinggal sama siapa, begitu. Ada pikiran-pikiran ke situ saya. Tapi apa yang membuat Kang Ujang itu tetap bertahan? Ini sinyalnya, Nggak kedengaran ya? Iya ini sinyalnya ini agak lupa, ini kurang bagus sinyalnya. Lanjut Pak. Oke, Kang Ujang, tantangan paling berat adalah penolakan ya, itu ketakutan dari keluarga. Adakah penolakan dari pihak orang-orang Kristen terhadap keberadaan Kang Ujang? Iya, kalau orang-orang Kristen sih tidak Pak. Tapi dengan keluarga sekarang gimana? Sudah bagus hubungan? Sangat bagus, sangat bagus. Mereka sangat menghargai saya, begitu ya. Justru kalau saya ke rumah, mereka tuh sungkan sama saya itu. Kalau saya sekali ngomong, begitu ya, mereka pasti diem. Mereka sangat menghargai, begitu. Sungkan kalau ketemu saya. Kuncinya itu menghargai ya. Iya. Kang Ujang sekarang pelayanan ya, tentu ya, full time. Iya betul. Iya saya full time Pak. Full time saya pemberi kagutin Pak. Gitu. Berada di gereja tertentu atau pelayanan lepas mandiri? Ya saya juga beribadah, saya di gereja tertentu, dan begitu juga pelayanan saya mobile Pak. Memang saya sehari-hari memang itu di lapangan sehari-hari saya. Bisa ceritakan kepada kita suka duka dalam pelayanan yang Kang Ujang lakukan? Suka dukanya? Ya suka dukanya dalam pelayanan itu apa ya? Ya mungkin banyak hal ya suka dukanya, begitu ya. Memang karena kalau di lapangan ya harus siap aja, harus siap dan rela begitu ya, berkorban. Walaupun ya mungkin pengorbanan saya tidak diterima, mungkin kasih saya tidak diterima, mungkin pertolongan saya mungkin tidak diterima, begitu ya. Tapi ya itulah suka dukanya. Tapi ya bersyukur semuanya itu kan merelakan diri, mengabdikan diri kepada Tuhan, apapun itu resikonya, konsekuensinya, ya saya siap, begitu. Apa yang Kang Ujang ambil tempuh untuk mempersiapkan diri sebagai pelayan Tuhan? Yang pertama adalah langkah iman, ya, itu mengambil sebuah keputusan yaitu langkah iman, karena ketika saya tidak beriman kepada
Tuhan dengan apa yang saya lakukan itu pasti akan menjadi sia-sia. Yang pertama adalah fondasinya adalah iman. Itu yang memperkokoh, memperkuat, gitu ya, memperkuat ketika saya melangkah untuk melakukan itu pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada saya. Mempersiapkan diri, mental saya pun juga harus siap, gitu ya. Iman dan mental sudah harus siap, semuanya harus siap, gitu. Menempuh sekolah teologi? Ya, saya menempuh sekolah teologi di salah satu STT. Oke. Kang Ujang sudah keluarga? Sudah punya keluarga, punya 2 putri, masih kecil-kecil, ya SD kelas, ada yang TKB dan SD kelas 3. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Apa lingkungan menerima keberadaan Kang Ujang bersama istri anak-anak itu? Sangat welcome ketika saya memberi dampak. Jadi saya memberi dampak kepada mereka, berbuat dampak kepada mereka. Jadi itu yang membuat semuanya welcome. Justru karena memang saya juga aktif di pelayanan sosial, ya, saya aktif pelayanan sosial, saya juga aktif di pelayanan masyarakat, begitu. Jadi mereka welcome karena itulah berdampak itu yang mereka bisa terima, begitu. Dan saya juga dengan di beberapa sekolah, ya, sekolah Islam, saya juga melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang baik, begitu ya, mengadakan aksi sosial dengan benar-benar itu rela semuanya itu, korban itu. Mereka sangat welcome, terima ketika saya berdampak. Ya, jadi Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari seorang Murtadin. Ya teman-teman yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan Yesus. Seberat apapun masa lalu seseorang, Tuhan sanggup mengubah hidup yang paling kelam menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan bukan hanya mengubah pikiran, tetapi juga mengubah hati, tujuan hidup, dan masa depan seseorang untuk berjalan dalam terang kebenaran. Bagi teman-teman yang hari ini sedang mencari jalan, sedang bergumul, atau merasa hidup penuh dosa dan kehancuran, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu membuka tangannya bagi siapa saja yang mau datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Jika video ini memberkati teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga dibagikan kepada orang lain supaya semakin banyak jiwa diberkati melalui kesaksian ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.